Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kita percaya bahwa semuanya boleh mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Saya beri judul "Hidup ini Singkat". Berdasarkan dengan ayatnya yang ke-16, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, dari usia kandungan sampai usia masa tua, kita selalu meminta kepada Tuhan supaya tetap diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, supaya kita tetap menikmati kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Namun, tidak jarang kita mengimani arti sebuah hidup di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang mempergunakan hidupnya dengan keinginannya dan tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita selalu diingatkan supaya kita tetap mempergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebuah lagu yang sangat populer, "Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan." Dan selanjutnya, lagu ini sangat menggugah hati banyak orang yang mengingatkan supaya di dalam kehidupan yang kita jalani hendaklah dipergunakan waktu demi waktu dengan baik dan bijaksana, supaya kita menjalani kehidupan ini bukan untuk diri sendiri, bukan hanya memuaskan diri sendiri, tetapi kita selalu mengingat bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Hidup ini kita harus bersosialisasi dengan sesama kita manusia. Ada dua istilah yang digunakan di dalam bacaan kita. Yang pertama, gunakanlah, dan kesempatan. Kita harus mempergunakan sebaik-baiknya hidup ini secara bijaksana. Dan kesempatan,
Ada begitu banyak kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk menganggap hidup ini sebagai kesempatan yang tidak berulang, sehingga ditekankan, gunakanlah secara baik, gunakanlah secara bijak. Jikalau kita melakukan aktivitas pekerjaan, usaha dari Senin sampai Sabtu, kerja, dan Minggu kita pakai beribadah, begitu selanjutnya Senin sampai Sabtu kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan bisnis, dan Minggu kita beribadah, dan menganggap setiap hari itu sebagai rutin dan sama saja. Namun sesungguhnya jika kita cermati setiap hari, walaupun dialami secara rutin dan sama, tetapi tetaplah berbeda. Kita selalu berhubungan, berinteraksi dengan orang yang berbeda, dan mengalami sebuah peristiwa yang berbeda. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan dan menjadi berkat. Jika hari ini kita tidak menjadi berkat, besok kita belum tentu punya kesempatan lagi. Firman Tuhan mengajak kita bahwa gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, di mana saja kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita juga berkata bahwa marilah kita berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Poin-poin ini mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu, untuk mengingat bahwa hidup ini sangat singkat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, alangkah baiknya apabila di dalam setiap waktu mari kita melakukan dengan baik, mari kita mempergunakan dengan baik, supaya segala kejahatan yang mengancam kehidupan kita, kita tetap kuat di dalam iman untuk melakukan kebaikan bagi sesama kita. Dan kejahatan itu dapat dikalahkan dengan kebaikan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup ini singkat. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Kiranya Roh Kudus menuntun kehidupan kita untuk mempergunakan hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan bahwa hidup yang kami jalani ini adalah singkat. Oleh karena itu, dinasihati kepada kita untuk mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Berkati semua yang mendengarkan firman ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan tetap berkuasa menyertai dan memberi hidup dengan baik selama Tuhan perkenankan hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan kami hidup menurut duniawi,
dan mendatangkan kejahatan. Oleh karena itu ya Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk yang harus kami lakukan. Pilihan ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati saudara-saudara kami yang ditimpa oleh bencana alam, sehingga ia berduka dan ia kehilangan harta benda. Tuhan tolong topang mereka. Doa kami selalu ada bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam sakit penyakit. Tuhan tolong mereka, sehingga atas pertolongan Tuhan mereka diberi kesempatan untuk hidup. Kami berdoa bagi tua-tua jemaat, Tuhan memberkati sehingga ia tetap dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tetap berdiam di dalam kehidupan kami, menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.